Halo pemirsa Jawa TV, ketemu lagi di Obrol bersama dengan Tori Andromeda di sini. Dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Ngawi, di mana saat ini saya sedang berada di halaman salah satu rumah dinas dari seorang politisi, seorang birokrat, seorang wakil kepala daerah. Siapa lagi kalau bukan Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dwi Rianto Djatmiko alias Mas Anto. Ya, penasaran seperti apa? Langsung aja kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mas Tori. Bapak Wakil Bupati Ngawi. Akhirnya ketemu juga, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman semuanya? Semuanya sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dengan pakaian dinas ini tadi udah kemana aja, Pak? Iya, tadi dari kantor. Dari kantor. Ada Zoom meeting dengan Kementerian PMK. Lalu juga terus ke DPC, terus baru mungkin menyapa masyarakat juga. Iya. Masih tetap repot ya rutinnya. kegiatan rutinnya. Masih tetap repot, tapi sudah biasa. Sudah biasa. Aktivitas kita ya seperti itu. Nah, kebetulan karena ini juga dalam rangka 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Pak. Boleh dong ngobrol-ngobrol nanti di sini, Pak ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Ya, sekalian main-main. Ya, silakan. Sebagai Wakil Bupati, saya akan memberikan backup penuh pada Pak Bupati, pada Mas Soni, dan kita sinergikan bersama-sama untuk penanganan salah satu permasalahan terkait dengan kesos kesejahteraan sosial, utamanya menyangkut tentang kemiskinan, khususnya pendekatan kita untuk menanggulangi kemiskinan yang salah satu indikatornya adalah tempat tinggal. Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dwi Rianto Djatmiko. Nah, akhirnya bisa mampir-mampir ke rumah dinas juga ya. Di sini. Iya, karena jenengan juga cukup sering ke Madiun juga. Cukup sering ke Radar Madiun juga. Malah dari dulu. Betul. Komunikasi antara jenengan dengan teman-teman pers juga baik. Sapaan akrabnya Mas Anto ya, Bu? Anto, iya. Saya panggil Mas Anto ya, Pak? Oh, boleh. Biar lebih muda. Ya. Mas Anto. Oke, Mas Anto, sebelumnya terima kasih banyak yang jelas sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Teman-teman tim Jawa Pos TV juga sudah diberikan waktu untuk main-main ke sini. 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Ya. Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Djatmiko. Apa yang dirasakan setelah 3 tahun menjadi pelayan masyarakat di Kabupaten Ngawi? Ya, jadi terima kasih sekali. Ini termasuk suplemen lah tersendiri teman-teman Jawa Pos TV, teman-teman Radar Madiun ini bisa datang langsung, lalu juga memberikan ucapan selamat pada kami. Tentunya saya secara pribadi juga sangat bersyukur sekali. Tidak terasa 3 tahun, ini ora kroso blas, lumit gitu sudah 3 tahun. Itu artinya berarti cukup menyenangkan dong kalau tidak terasa ya. Memang memang harus dinikmati. Jadi harus dinikmati. Posisi saya sebagai Wakil Bupati, apalagi mewakili Mas Soni sebagai Bupati, yang ini saya kira juga mungkin kadang kalau kita mendengar dari beberapa daerah yang lain itu kan banyak dinamika macam-macam, terutama kok sampai 3 tahun, kadang 1 tahun sudah ada klesik-klesik. Betul, itu yang menarik ya, bahwa ya beberapa daerah-daerah lain, tidak semuanya memang ya, tapi beberapa chemistry antara bupati, wakil, wali kota, wakil itu kadang ada lah ya. Namanya chemistry kan ada naik turunnya. Justru itu Mas yang saya syukuri. Jadi di Ngawi ini alhamdulillah
saya sendiri sebagai wakil bupati juga diberikan ruang yang sangat cukup oleh Pak Bupati. Dan saya juga meyakini bahwa setiap amanah apapun yang kita itu mendapatkan, baik itu di bidang apapun, saya kira tidak ada yang tidak strategis atau tidak dalam tanda kutip tidak penting lah. Tergantung bagaimana kita memerankan kan. Apalagi kalau untuk tingkat pemerintahan, saya kira bupati, wakil bupati ini adalah satu kedudukan yang sebenarnya mereka berada pada satu ruang. Ya, betul. Nah itu yang di Ngawi, alhamdulillah saya bisa memberikan pengabdian saya ini tanpa ada batasan apapun. Jadi termasuk semua ide, inovasi, gagasan, lalu juga bekal pengalaman yang saya miliki ini betul-betul ditangkap menjadi bagian keputusan yang itu juga diamini oleh Pak Bupati juga. Nah tentu saja juga kita bisa saling memberikan support dan lain sebagainya menyangkut tentang apa sih yang harus dilakukan oleh wakil bupati, apa yang harus saya lakukan. Tentu saja juga yang paling saya rasakan adalah bekal pengalaman yang mungkin saya miliki setelah sekian periode berada di Dewan, lalu juga sekaligus memiliki pemahaman yang cukup menyangkut tentang bagaimana tata kelola keuangan daerah misalkan, menyangkut tentang anggaran. Walaupun di sisi lain juga memang secara ex officio ada beberapa tugas yang memang harus diemban oleh wakil bupati kalau kita mendasar dari aturan-aturan yang ada. Jadi konteks dari chemistry, kerjasama, lalu peran dan lain sebagainya, saya kira di Ngawi dan siapapun juga bisa melihat itu terkikis dari situ, dari pola komunikasi yang memang kita bangun, lalu juga Pak Bupati juga memberikan ruang yang cukup untuk saya sebagai wakil bupati. Itu artinya memang chemistry dan juga pola komunikasi yang terjalin antara bupati dan wakil bupati selama ini terjalin baik. Terjalin baik. Kemudian juga suka duka 3 tahun memimpin, lebih banyak sukanya atau dukanya? Kalau masalah lebih banyak capeknya. Kalau masalah suka duka saya kira sama lah. Jadi saya dulu pengalaman sebagai ketua DPRD juga sebagai anggota DPRD dengan sekarang ya hanya intensitasnya yang berbeda. Ketika dulu mungkin ya 3 tahun yang lalu lah, karena saya ini merangkak ke tahun ketiga. Dari sisi waktu, terutama kan birokrasi ini kita harus mengikuti itu. Tapi tetap pagi ya gitu budal. Seperti ini tadi ya, kita udah ngerecokin jamnya. Jadi itu, lalu juga menyesuaikan ritme teman-teman juga. Jadi itu. Tapi secara prinsip ya, alhamdulillah adaptasi saya bisa cepat karena memang komunikasinya sudah terbangun dengan baik. Teman-teman OPD, para camat, para kepala desa, lalu juga tokoh-tokoh masyarakat, itu yang sangat saya syukuri di Ngawi ini. Support tidak hanya dari teman-teman birokrasi, tapi juga dari segenap lapisan masyarakat yang juga sudah mendukung 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa Japas TV, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Lalu bagaimana kita menempatkan diri, asalkan kita juga tidak boleh bahasanya manyak, Mas, tahu manyak? Bahasanya itu overlapping lah. Lama. Tidak terlalu overlapping. Oke, pemirsa Japas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Wakil Bupati Ngawi, Mas Anto. Mas Anto, ada beberapa anggapan dari masyarakat bahwa katanya orang nomor 2 itu tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu berefek, karena pada akhirnya katanya pemegang keputusan tertinggi tetap di orang nomor 1 alias bahkan bupati. Ada yang mengatakan ban serep kan? Bahkan ada yang mengatakan ban serep aja katanya, buat genep-genepin aja. Itu seperti apa anggapan seperti itu, Mas? Jadi itu salah satu yang termasuk saya syukuri lah. Jadi kalau menurut saya dimanapun kita sebenarnya berada, pada profesi apapun, jangankan kok kelasnya wakil bupati, kelasnya lurah sekalipun itu tetap memegang peran yang sangat penting sekali. Betul. Jadi
tinggal bagaimana kita mengisi ruang-ruang yang sebenarnya itu adalah memang ruang yang harus menjadi kewajiban kita terpanggil untuk mengisi ruang itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apapun harus disertai dengan dengan kenyamanan, kenyamanan hati, kenyamanan pikiran. Betul. Tentunya ya dengan melakukan apapun itu dengan segenap kemampuan, segenap perasaan dengan hati kita. Jadi ketika kita sudah terasa pada sisi itu, saya kira peran Wakil Bupati ini juga memiliki peran yang sangat penting sekali. Betul. Karena jangan lupa bahwa ada beberapa hal, karena kan ini dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Ada yang bahasanya ex officio lah. Sebenarnya Wakil Bupati itu porsinya apa sih? Itu sudah ada koridornya. Lalu bagaimana kita menempatkan diri? Asalkan kita juga tidak boleh bahasanya manyak, Mas, tahu manyak? Bahasanya itu overlapping lah. Ngelama. Tidak terlalu overlapping, memposisikan diri kita. Terlalu mendominasi lah ya. Lalu juga harus dipahami bahwa semua terkait dengan penyelesaian permasalahan solusi yang ada ini itu juga tidak bisa hanya ditimpakan pada Pak Bupati saja. Ya, betul. Tanggung jawabnya. Jadi harus kita mengambil peran, mengambil tanggung jawab juga. Bagaimana agar kolaborasi itu terjalin dengan baik. Karena sekian banyak permasalahan, saya kira Pak Bupati juga akan sulit ketika harus diselesaikan secara sendiri. Maka di Ngawi terkenal dengan super team itu yang mencoba kita bangun dengan baik. Saya kira itu. Oke, berarti memang peran dari Wakil Bupati ini tidak bisa dianggap remeh dan bisa menjadi salah satu ujung tombak juga selain Bupati yang bisa memberikan banyak sekali solusi-solusi dari masalah-masalah di masyarakat yang cukup kompleks, khususnya di Kabupaten Ngawi. Saya cukup sepakat, apalagi Mas Anto ini juga sebagai ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Menarik bahwa ternyata ada salah satu posisi strategis yang diemban oleh Mas Anto. Saya penasaran, seperti apa kondisi masyarakat di Ngawi, Mas Anto? Apakah memang masih banyak keluarga-keluarga yang mungkin levelnya masih di ranah prasejahtera? Baik, jadi gini. Jadi kalau kita melihat dari tujuan visi kita, itu kan semesta berencana itu bertumbuh pada minimal ada 3 hal. Kemandirian, lalu juga yang kedua menyangkut terkait dengan daya saing, lalu berakhlak. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Endingnya sebenarnya apa sih? Adalah kesejahteraan sebenarnya. Nah, kesejahteraan itu yang tadi saya sampaikan, sejahtera itu ukurannya salah satunya adalah kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya tercapai dengan baik. Artinya di sisi itu kita sudah melihat betapa pentingnya peran di dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jadi kalau kita melihat dari angka itu dari capaian kita di 2022 dan 2023 ini memang kita pada posisi yang stuck, artinya masih berkisar antara 14% kemiskinan itu. Tapi dari sisi kalau kita melihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu kita naik, Mas. Ukurannya apa? IPM kita misalkan. IPM kita naik dari 2022 71, sekian persen menjadi hampir 72, jadi 71,8%. IPM ini salah satu standar bagaimana kondisi pendidikan, daya beli masyarakat, lalu juga menyangkut terkait dengan kesehatan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka kita, TPT kita yang insya Allah kok Ngawi ini lebih rendah daripada TPT-nya tingkat pengangguran terbukanya Jawa Timur maupun pusat. Kita di kisaran 2,4% di tahun 2023 kemarin. Lalu dilihat lagi dari Gini rasio, dari tingkat kesenjangan sosial masyarakat di Kabupaten Ngawi ini di bawah provinsi maupun nasional. Jadi angka kita 0,3%. Jadi kesenjangan masyarakatnya tipis lah, artinya tidak ada pengelompokan bagi yang miskin, yang kaya ini
disparitasnya tinggi, tidak ada. Jadi kalau kita melihat dari situ, kami optimis bahwa berangsur-angsur secara bertahap nanti tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari 4 hal tadi minimal itu bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu juga yang terpenting adalah bagaimana kami melakukan sinkronisasi, bahasanya kalau di Ngawi keterpaduan. Karena kan urusan penanganan kemiskinan tidak bisa ditimpakan pada satu OPD saja. Misalkan dinas sosial tok itu tidak bisa. Harus ada peran dari dinas yang lain. Misalkan dari sisi pemberdayaan itu ada koperasi UMKM, itu harus juga disupport. Lalu mereka menuju pada satu titik yang sama. Nah, data ini yang kadang kita masih agak kesulitan bagaimana memadankan. Ada DTKS, ada P3KE. Ini dua-duanya ini bersumber dari kementerian yang berbeda. Nah, itu seninya di Ngawi. Jadi bagaimana, apa sih nanti ketika kelemahan kita menggunakan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau dana penanggulangan kemiskinan ekstrim yang keluar dari Kementerian Menko PMK, Kementerian Menko PMK, dan yang satu Kementerian Sosial. Nah, padahal APBD itu hanya boleh dikeluarkan untuk menangani permasalahan masyarakat yang terdapat di data ini. Di luar ini tidak boleh menggunakan APBD. Maka keterpaduannya harus ada. Siapa yang menangani di siapa yang menangani yang bersumber pada data. Nah, siapa yang menangani yang di luar data ini? Karena kalau kita melihat di lapangan, masyarakat kita yang di luar data ini masih ada beberapa yang kurang beruntung, yang miskin. Yang mungkin masih kurang tepat sasaran, betul, maka keterpaduannya ini. Jadi banyak hal, misalkan kita dorong Basnas. Basnas ini kan non APBD, dia bisa bergerak leluasa. Lalu kita dorong CSR, misalkan beberapa perusahaan yang ada di Ngawi ini kita ajak bareng-bareng. Selain inovasi dari teman-teman OPD, jadi inovasi banyak yang muncul, baik itu misalkan inovasi subuh bergerak, inovasi berkat warung, lalu juga inovasi sapu lipat dan lain sebagainya, yang itu pergerakan teman-teman di luar menggunakan APBD. Jadi memang dari sisi pembangunan di Ngawi ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, ini sangat berbeda penanganannya. Kalau fisik rampung dilihat selesai, tapi kalau non fisik ini tidak bisa diukur dalam 1 tahun. Salah satunya peningkatan sumber daya manusia misalnya. Itu harus akumulatif. Tahun berikutnya belum tentu bisa dilihat. Maka itu kadang. Kalau fisik jalan rusak dibangun selesai kelihatan. Walaupun mungkin tetap ada treatment perawatannya memang, tapi kalau untuk yang non fisik menangani kemiskinan, stunting, menangani kesehatan, pendidikan, ini tidak bisa dalam 1 tahun langsung bisa dilihat. Apalagi keberlanjutannya itu yang harus kita harus kawal bersama. Seninya di situ. Maka saya akan terus artinya membantu dalam hal ini atau melaksanakan tugas dari Pak Bupati bagaimana agar semakin kita tekan dari angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi ini. Tapi saya yakinkan bahwa memang secara bertahap kalau kita mengacu pada 4 indikator tadi, secara menyeluruh tingkat kesejahteraan warga masyarakat Ngawi ini saya kira jauh membaik dari tahun ke tahun. Ada peningkatan pastinya dan itu juga berkat dari kerjasama dan juga sinergitas antara OPD, antara dinas terkait dan semuanya. Komponen luar. Betul. Komponen luar. Jadi tadi saya sampaikan Pak, termasuk teman-teman ini kan banyak teman-teman komunitas. Banyak teman-teman yang juga peduli lah terhadap itu, misalkan bangun rumah, bedah rumah, lalu misalkan juga penanganan terhadap anak-anak yang gizi buruk, itu yang justru banyak dilakukan oleh teman-teman di luar pemerintah. Oke, nanti kita akan lanjutkan Pak. Semakin seru ya sepertinya ya. Jadi nanti kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Tentunya tidak hanya pada periode ini, tapi juga periode berikutnya. Itu artinya tetap akan ada jilid 2? Wah, itu Insya Allah tetaplah.
Baik again di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Wakil Bupati Ngawi Bapak Dwi Rianto Jatmiko alias Mas Anto. Yang sepertinya cukup cocok ya dipanggil Mas ya karena masih positive vibes masih ya. Memudahkan diri. Kalau nggak gitu kayaknya untuk ngurusin Kabupaten Ngawi agak susah ya. Harus tetap muda terus, harus tetap energik terus untuk minimal semangatnya lah. Semangatnya, betul sekali. Nah, kembali lagi ke topik, Mas Anto. Saya pikir masalah pengentasan kemiskinan ini merupakan salah satu hal yang cukup krusial ya. Kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, percepatan perekonomian juga. Bagaimana pada akhirnya Mas Anto bersama dengan Mas Oni ini mempercepat pengentasan kemiskinan di sisa jabatan ini? Mungkin 7 atau 8 bulan lagi? Ya. Jadi yang satu tentu saja integrasi program. Jadi kan penanganan terhadap kemiskinan ini juga dilakukan oleh pusat, juga dilakukan oleh provinsi, lalu pemerintah daerah, lalu jangan lupa ada satu lagi pemerintah desa. Ini juga berperan untuk itu. Maka itu akan kita dorong mana sih domain pemerintah daerah yang sekarang sudah diberikan. Intervensi apa yang sudah dilakukan. Lalu provinsi, lalu yang berikutnya yang saya sampaikan tadi adalah basis data tadi. Ini kita clearkan dulu agar dari sisi efektivitasnya basis data ini bisa memberikan akurasi terhadap dampak program. Betul. Kita akan mendapatkan dampak yang baik terhadap program apapun ketika akurasi datanya ini tetap. Sepakat. Maka bantuan itu pasti akan berdampak meningkatkan bagi yang mereka membutuhkan. Tapi yang tidak membutuhkan ini sebenarnya tidak berefek. Dibantu kayak apa ya memang Islam membutuhkan. Nah, maka itu jadi dua hal tadi, integrasi tadi, lalu data, lalu yang ketiga kami juga akan melakukan bagaimana upaya agar dampak penanggulangan kemiskinan ini terimbas dari dampak peningkatan ekonomi. Maka UMKM yang kita genjot, memberikan legalitas mereka terhadap misalkan produk halal, sertifikasi halal, terhadap pelatihan mereka, packaging, lalu juga bagaimana UMKM dikenalkan dengan beberapa marketplace lah, artinya tidak hanya konvensional mereka pasar mereka, tapi juga melalui digital. Betul. Itu kita harus melek digital. Harus melek digital. Maka itu yang pelatihan seperti itu. Lalu desa ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Di setiap komponen desa itu ada yang namanya Karang Taruna. Karang Taruna, lalu desa juga memiliki ruang untuk berbahasanya tidak berbisnis, tapi ada ruang juga mereka untuk memiliki badan usaha yang namanya Bumides. Nah, ini coba nanti kita dorong untuk kolaborasi. Artinya dari sisi pemuda ini bisa meningkatkan dampak ekonomi terhadap peningkatan usaha Bumides tadi melalui idenya, karyanya, lalu juga bagaimana memanfaatkan potensi wilayah. Kita sudah melihat di Kabupaten Ngawi ini marak wisata desa. Jadi wisata desa. Sampai kalau kita lihat kemarin itu dari catatan kita di tahun baru kemarin. Ini bukan wisata alam ya, jadi wisata baru yang dimunculkan. Berdasarkan potensi. Jadi ada yang wilayah atas misalkan Giriketo itu. Dia punya alam. Punya alam, dia punya daya tarik wisatanya alam. Lalu ada beberapa tempat itu yang mereka bikin, misalkan bikin kolam renang. Yang mungkin tidak ada potensi wisata alam, tapi dibangun sendiri. Betul, jadi ada semangat untuk itu. Artinya apa? Mereka juga sadar bahwa pariwisata yang didukung oleh anak-anak muda kita ini tujuannya kan biar mereka itu melakukan promosi dan lain sebagainya melalui TikTok, melalui YouTube, melalui konten Instagram dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak muda. Mereka yang memasarkan melalui media sosial, media digital, lalu desa ini yang menangkap melalui Bumides tadi. Sehingga dari produk UMKM-nya bisa terjual, lalu juga potensi wisatanya bisa didatangi wisatawan, sehingga muncul
dampak ekonomi di situ. Ya. Itu artinya peran anak-anak muda begitu krusial sekali iya, untuk begitu pembangunan. krusial, Ya, apalagi di era sekarang ini. Jadi sekarang ini kalau konvensional kita mengandal nih bagaimana getok tular dari mulut ke mulut akan susah. Tidak memanfaatkan gadget dan internet misalnya. Itu makanya kita dorong lah, kita support desa untuk menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru. Baik itu melalui wisata atau melalui usaha yang lain yang di situ pelibatan terhadap komponen kepemudaan itu ada. Nah, itu melalui Karang Taruna Kabupaten, lalu juga Kecamatan, Karang Taruna Desa, itu juga pernah kita bekali juga. Jadi bagaimana membranding terhadap suatu produk, bagaimana membranding terhadap wisata yang ada di desanya, lalu membuat web desa. Itu kita serahkan ke teman-teman pemuda semuanya. Selain itu juga menghidupkan tradisi, itu juga salah satu seni ya, ikon wisata juga. Betul. Ada misalkan di Pelanglor itu ada nyadran bersih desa yang memiliki ciri khas, misalnya bal-balan buntelan sego misalkan. Lalu ada daerah-daerah yang lain yang itu ketika dikemas pasti itu. Intinya kita dorong desa untuk tumbuh ekonominya melalui berbagai potensi yang ada di desa itu. Oke, Mas Anto, mungkin pertanyaan terakhir juga ya. 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, masih ada waktu. Dan pastinya dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Ngawi juga yang cukup kompleks dan sudah dikerjakan beberapa proyek-proyeknya, termasuk semesta berencana, visi yang tertuang dalam visi misi dan lain-lain. Apa harapan ke depan, khususnya mungkin dalam memaksimalkan berbagai macam pekerjaan rumah yang belum beres? Belum beres. Jadi memang ada beberapa lah yang kami, Pak Bupati, saya mencatat beberapa pekerjaan yang memang harus kita rampungkan ke depan. Betul. Dan itu butuh effort waktunya tidak hanya pada periode ini, tapi juga periode berikutnya. Oh, itu artinya tetap akan ada jilid 2? Wah, itu insya Allah tetaplah. Oke. Kalau itu dengan kenyamanan yang ada sekarang kan ada beberapa hal yang misalkan fasilitas, kalau kita melihat fasilitas olahraga kita masih belum. Itu dan sekarang ini masih menjadi PR ya? Masih menjadi PR. Sarana-sarana atau tempat-tempat yang itu pengen kita kan ada sport center lah, yang di situ ada berbagai macam kegiatan olahraga yang terpusat. Betul. Waduh. Lalu juga mungkin yang memang harus kita lakukan bagaimana mengoptimalkan lagi wajah Kota Ngawi ini. Ini kan banyak simpul ekonomi baru yang muncul akibat hanya sebatas misalkan merubah trotoar menjadi pedestrian, misalkan di situ ekonomi muncul. Lalu juga kolaborasi kita menyangkut tentang pembangunan yang ada di desa. Itu yang masih harus terus kita support. Lalu juga kami berharap apa yang kita lakukan bersama dengan Pak Bupati ini juga bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman di DPRD, lalu juga para tokoh masyarakat. Kalau birokrasi saya kira pastilah harus satu derap langkah sampai dengan pemerintah desa. Ini semata-mata goalnya dari semesta berencana itu kan di kesejahteraan tadi. Untuk mewujudkan kesejahteraan ada pembangunan fisik, ada pembangunan non fisik yang sudah terbreakdown di misi Kabupaten Ngawi itu yang akan terus kita lakukan sehingga ke depan keberlanjutan terhadap program apa yang kita inginkan ini secara bergulir terus, karena kita ini tidak bisa lagi sekarang ini jaganya terhadap intervensi pusat, Mas. Ada beberapa pembangunan yang kita melihat pusat sendiri juga memiliki fokus pembangunan yang kadang berbeda dengan kita yang ada di Kabupaten Ngawi. Pusat mikir IKN misalkan. Nah, kita mikir nih semula kan ada beberapa yang di-hire oleh pusat, termasuk sampai perpresnya pun sudah keluar. Misalkan terkait pembangunan pasar, beran, lalu pembangunan stadion, lalu pembangunan kawasan industri Ngawi. Itu PR-PR kita yang nantinya kemungkinan itu akan malah menggunakan APBD kita.
stadion, lalu pasar dan lain sebagainya, juga pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah. Ini memberikan mereka tumbuh daya saing terhadap pasar modern misalkan. Amin, amin. Ini kan harus terus kita wujudkan untuk kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Dan semoga juga PR-PR yang belum terselesaikan bisa segera dipercepat untuk Optimis. bisa diselesaikan. Ya, Harus optimis bisa 2024 ini harus selesai, mau nggak mau ya. Iya. Dan semoga akan ada jilid 2. Memang ya effort, jadi dari 5 tahun harus kita selesaikan 4 tahun. Ya, oke. Dan semoga ada jilid 2. Oh ya. Pasti ya. Ya insya Allah lah. Oke. Mas Anto, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol santai di sini di rumah dinas Wakil Bupati Ngawi, Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Di tengah kesibukannya mungkin sedikit gangguin, tapi ya nggak apa-apa lah ya, sekali-kali ngerepotin mungkin ya. Orang bendino kan. Orang bendino. Apapun yang akan menjadi harapan-harapan kedepannya untuk Kabupaten Ngawi, semoga juga bisa terlaksana. Apapun yang menjadi pekerjaan rumahnya, semoga juga bisa terlaksana dengan baik. Dan pastinya kita harapkan juga koordinasi dan juga kerjasama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk dukungan masyarakat bisa terus ada untuk keberlanjutan dari program-program yang baik untuk Kabupaten Ngawi. Dan pastinya masih banyak sekali obrolan-obrolan yang akan kita hadirkan di next episode Obrol-Obrol dengan banyak sekali tokoh-tokoh dan juga narasumber yang akan menjadi bintang tamunya. So, saya Tori Andromeda mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya untuk episode kali ini. Dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya.